Selamat siang, perkenalkan nama saya Vivin Anggina Duha, NIM 1912133, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah praktikum Database Design and Programming with SQL dengan studi kasus laundry. Berikut skenario-nya. Cucikan.id merupakan layanan jasa laundry yang beroperasi di sekitar wilayah Sukoharjo. Laundry ini menyediakan harga yang terjangkau bagi pelanggannya. Setiap pelanggan akan dimintai keterangan berupa nama, nomor telepon, dan alamat, dan akan diberi nomor cuci untuk menandai barang. Ketika barang masuk, sistem akan merekam tanggal masuk, nomor cuci, karyawan yang mengambil barang, berat cuci, dan pilihan cuci. Toko tidak bertanggung jawab jika ada pakaian yang luntur, karena petugas akan bertanya terlebih dulu kepada pelanggan sebelum melakukan laundry. Minimal berat timbangan 3 kg. Terdapat berbagai pilihan cuci, dimulai dari cuci ekspres, kering setrika, kering lipat, dan hanya setrika. Ada 3 kategori barang yang kami layani, dimulai dari pakaian, boneka, dan bed cover. Cucikan.id juga menyediakan 3 paket bulanan berdasarkan berat cucinya. Jika berat cucinya lebih dari 20 kg, maka akan diberi diskon sebesar 30%. Untuk pelanggan pertama diberikan diskon 10%. Kami telah mengantongi beberapa data terkait karyawan yang kami pekerjakan, sehingga jika kehilangan atau kerusakan barang dapat dipertanggungjawabkan oleh toko. Saat pengambilan barang, kami akan meminta informasi tentang pengambil barang dan tanda tangan pengambil, dan kami akan memastikan jika tidak akan terjadi barang yang tertukar, karena telah diberi nomor cuci untuk setiap barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai dan non-tunai. Terdapat layanan antar jemput yang beroperasi pada pukul 6 sore hingga 8 malam. Cucikan.id tidak melayani antar jemput di luar wilayah Sukoharjo. Bab 2 Matrix Relationship. Bab 3 IRDs. Bab 4 ini merupakan gambar IRD Logical Modelnya. Bab 6, Bab 5 gambar IRD Physical Model. Bab 6 data pengujian. Pada data pengujian ini saya telah mengisi beberapa tabel yang akan saya gunakan dalam pembuatan query nanti. Pertama, tabel barang masuk memiliki kolom ID cuci, berat cuci, dan kolom tanggal masuk. Tabel barang keluar memiliki kolom ID cuci, tanggal ambil, kolom harga total, nama pengambil, nama karyawan, dan layanan antar. Kolom tabel status cuci memiliki kolom nama karyawan, pilihan cuci, dan jenis paket. Tabel pelanggan memiliki kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Tabel karyawan memiliki kolom ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, kolom ID cuci sebagai relasi dengan tabel barang masuk, kolom ID cuci lagi, relasi dengan tabel barang keluar, kolom nama karyawan, relasi dengan tabel status cuci, dan kolom ID pelanggan, relasi dengan tabel pelanggan. Keenam, tabel metode pembayaran memiliki kolom ID transaksi, kolom cash, kolom transfer, dan kolom ID pelanggan yang merupakan relasi dengan tabel pelanggan. Bab 7 Screenshot Query dalam database untuk pengujian DDL dan DML. Pada bab 7 ini saya akan mencoba mempraktekkan pembuatan DDL dan DML menggunakan aplikasi Oracle Apex. Pertama, saya akan mencoba membuat tabel yang tidak memiliki foreign key. Sintaks dari create table yaitu create table nama tabelnya, tabel pelanggan, buka kurung. Atribut-atribut dari tabel pelanggan yaitu ada ID pelanggan, tipe data varchar, lengthnya kita berikan 10, ada nama pelanggan, tipe data varchar, ID-nya 50, lalu ada
alamat, varchar, ID lengthnya kasih 100, ada nomor telepon, varchar, kita kasih 15. Nama pelanggan not null berarti data tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan muncul error. Not null. Setiap tabel memiliki primary key. Primary key pada tabel pelanggan yaitu ID pelanggan. Cara pembuatan primary key, constraint, pk, nama dari primary key-nya, ID pelanggan, lalu primary key, ID pelanggan. Kita coba run. PK ID pelanggan, primary key, tabel create. Arti tabel sudah berhasil dibuat. Lalu kita coba buat satu lagi tabel metode pembayaran. Tabel metode pembayaran. Create table, nama tabelnya kita singkat MT dibayar. Lalu atributnya ada cash, varchar lengthnya kasih 30, transfer char 2 juga kasih 30, lalu ID transaksi varchar 2 kasih 10. Seperti yang kita lihat dalam logical model, antara pelanggan dan metode pembayaran memiliki relasi. Maka salah satu dari primary key antara pelanggan dan metode pembayaran menjadi foreign key. Jadi kita buat dulu primary key-nya, constraint pk, atribut primary key-nya, ID transaksi, primary key, ID transaksi. Sintaks dari pembuatan foreign key yaitu constraint fk1, kita ID pelanggan menjadi penghubung dengan metode pembayaran. Fk ID pelanggan foreign key ID pelanggan, references-nya ID pelanggan itu berasal dari tabel pelanggan. ID pelanggan, transfer ID constraint PK ID primary key ID pelanggan. Kita coba run. ID pelanggan ini valid identifier. Oke, table created, artinya tabel sudah berhasil dibuat.
Setelah create table, ada alter table. Alter table merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah struktur table yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama table, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberi atribut pada kolom. Contoh pembuatannya: alter teks barang keluar. Di sini saya akan mencoba mengubah tipe data dari harga total, kolom harga total. Caranya alter table, nama tabelnya barang keluar, modify, nama kolomnya harga total yang data tipenya varchar 2 kita ganti jadi tipe data number dengan length 15. Kita coba run alter table. Alter table berhasil, kita cek dex barang keluar. Seperti yang kita lihat, kolom harga total data tipenya telah berubah menjadi number dengan precision 15. Setelah alter table, ada perintah drop table. Drop table merupakan perintah yang bisa digunakan terkait dengan penghapusan objek yang terdapat dalam database. Di sini ada dua macam, yakni drop database serta drop table. Drop database untuk menghapus database, sementara drop table untuk menghapus table. Contoh pembuatannya: select all from tab. Di sini saya akan mencoba menghapus tabel karyawan. Sintaksnya drop table, yang akan kita hapus tabel karyawan. Drop table karyawan. Coba run. Tabel berhasil di drop. Kita coba cek. Select all from tab. Seperti kita lihat, tabel karyawan sudah tidak ada. Selanjutnya ada data manipulation language. DML atau singkatan dari data manipulation language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. 1. Perintah insert. Perintah insert digunakan untuk menambah record data ke database. Contohnya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel barang keluar. Barang keluar. Sintaksnya insert in all into. Di sini saya akan memasukkan beberapa data sekaligus. Insert all into nama tabelnya barang keluar. Dalam buka kurung, atributnya apa saja, ada ID cuci, tanggal,
values. Kita masukkan nilai-nilai dari atributnya. Contohnya ID cucinya kita beri jangan lupa tanda petik, lalu tanggal ambilnya Rabu, harga tutup nama karyawan, layanan antar. Tidak. Kita kasih lagi satu-satu. Kita coba run. Select all from jangan lupa. Invalid number. Data berhasil dimasukkan. Kita coba cek select all from tabel from barang. Ya, ini adalah data-data yang kita masukkan tadi telah berhasil. Selanjutnya ada perintah update. Update merupakan perintah yang digunakan untuk merubah nilai record di database. Kita buat contoh. Dex barang keluar. Di sini saya akan mengubah. Di sini saya akan mencoba mengubah nama pengambil. Isi kolom dari nama pengambil. Sintaks update. Update nama tabelnya barang keluar. Set nama kolom yang mau diubah, nama pengambil, kolom nama pengambil sama dengan nilai baru, nilai yang akan dimasukkan.
key where primary key dari tabel barang keluar yaitu ID cuci, where ID cuci, ID cuci CC 100. Update data berhasil. Kita cek select all from ya, seperti yang kita lihat nama pengambilnya telah berubah. Selanjutnya perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus record dari database. Contohnya saya akan mencoba menghapus data karyawan yang ber-ID-kan EMP02. Delete from karyawan berhasil dihapus. Kita coba cek. Ya, seperti yang kita lihat tidak ada lagi data karyawan ber-ID-kan EMP02. Perintah keempat, join. Join digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait di antara tabel-tabel tersebut. Sini saya akan mencoba menggabungkan tabel kolom ID cuci, kolom tanggal masuk dengan kolom tanggal ambil dan kolom layanan antar dari tabel barang keluar. Sintaks inner join yaitu select nama tabelnya, tabel barang masuk, kolom yang ingin kita joinkan yaitu kolom ID cuci, lalu kolom tanggal masuk, lalu tabel barang keluar, kolom yang ingin kita masukkan, kolom tanggal ambil, dan kolom layanan antar. From barang keluar, inner join karyawan, on barang keluar,
foreign key antara karyawan dan barang keluar yaitu ID cuci, karyawan.id cuci, lalu inner join, barang masuk on karyawan, foreign key antara barang masuk dan karyawan yaitu ID cuci, barang masuk ID cuci. Oke, seperti yang kita lihat, kolom ID cuci dan tanggal masuk dari tabel barang masuk dan kolom tanggal ambil dan layanan antar dari barang keluar telah bergabung. Sekian pembuatan DDL dan DML menggunakan aplikasi Oracle Apex. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun praktek, saya mohon maaf. Terima kasih.